Selamat pagi semua, terima kasih sudah hadir pada rapat koordinasi kita pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa telah terjadi gempa 7,2 skala Richter di Provinsi Sanubari yang berdampak terhadap 3 kabupaten. Nah, untuk saat ini Gubernur telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Dan untuk risiko malnutrisi di beberapa wilayah terdampak yang terjadi, maka dari itu tujuan kita kumpul pada hari ini adalah untuk membahas dan melakukan penanganan dengan cepat untuk mengatasi malnutrisi pada wilayah yang terdampak dan memastikan agar bantuan sampai ke masyarakat dengan aman. Mari kita mulai dari laporan pihak Kemenkes. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Koordinator. Saat ini tim dari Kemenkes sedang melakukan mobilisasi pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil sebanyak 2,81 ton dan untuk balita sebanyak 3 ton. Sementara tim kami berada di lokasi untuk mengkoordinasi dan mengawasi ibu hamil dan ibu menyusui. Kami membutuhkan data lebih lanjut untuk dikirimkan bantuan agar dapat tepat sasaran. Apakah ada data lebih lanjut? Untuk sementara ini masih menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Abarawa dan Siwa lebih banyak membutuhkan bantuan. Untuk data lengkapnya kami susun dan kami akan koordinasikan lebih lanjut kepada Kemenkes. Kemudian bagaimana dengan kesiagaan dari aksi cepat tanggap? Baik, kami dari aksi cepat tanggap telah menyiapkan bantuan berupa makanan darurat seperti biskuit bergizi dan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, dan sayuran kering untuk memenuhi kebutuhan pangan pada korban gempa. Selain itu kami juga telah menyiapkan suplementasi gizi seperti susu formula dan juga vitamin untuk ibu hamil, bayi, dan lansia. Selain itu kami juga telah menyiapkan tim medis untuk memberikan layanan kesehatan darurat termasuk pengobatan dan perawatan untuk korban yang telah terluka. Selain itu kami juga menyalurkan peralatan kebersihan dan shelter sementara berupa tenda dan alat tidur untuk memastikan kenyamanan pengungsi. Tetapi kami juga masih membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai tempat-tempat yang belum mendapatkan fasilitas bantuan dan kami memerlukan bantuan dari beberapa pihak untuk membantu. Terima kasih. Baik, mohon untuk selalu memastikan bahwa bantuan yang diberikan berjalan lancar dan dapat sampai ke masyarakat dengan aman. Kemudian bagaimana dengan pihak Persagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Koordinator. Tim Persagi saat ini telah mengirimkan 5 konselor mengenai ASI untuk mencegah telah mengirimkan 5 konselor mengenai ASI ke pengungsian untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada bayi. Selain itu, tim Persagi juga telah mengirimkan 5 orang tenaga pendamping yang siap untuk melakukan pendampingan puskesmas setelah laksana gizi buruk. Nah, di samping itu, tim Persagi akan menyusun data terkini terkait kondisi gizi korban termasuk masalah gizinya yang mungkin terjadi di lapangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi ini dapat berupa makanan, distribusi makanan bergizi dan suplemen untuk mengatasi masalah gizi di daerah dampak bencana. Tapi tim Persagi perlu berkolaborasi dengan sektor lainnya seperti sektor kesehatan, sektor logistik, dan sektor lainnya. Kemudian agar berjalan dengan efisien dan tepat sasaran. Kemudian untuk melakukan pemulihan gizi pada korban bencana yang mengalami masalah gizi akan dilakukan sebuah edukasi. Edukasi ini dapat berupa tentang pola makan sehat, pemberian makanan bergizi seimbang, pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita serta ibu hamil. Kemudian setelah kita memberikan edukasi, kita melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas apakah edukasi atau intervensi yang telah diberikan ini dapat bernilai serta kita dapat mengidentifikasi tantangan atau masalah gizi apa yang masih ada, yang masih muncul agar segera diperbaiki. Baik, dimohon untuk selalu koordinasi dan kami akan menyiapkan bantuan tenaga untuk Persagi. Kemudian untuk dompet bencana. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Koordinator. Saat ini tim dari Dompet Bencana sedang melakukan mobilitas pemberian makanan tambahan sebagai solusi kemanusiaan di tengah bencana gempa yang terjadi di Sanubari. Dengan fokus pada pemberian makanan tambahan
dan suplementasi gizi bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita gizi buruk atau kurang, dan juga lansia dan penyandang disabilitas. Melalui langkah nyata ini, kami berupaya meringankan beban mereka yang terdampak, menjaga kesehatan dan keselamatan, serta memulihkan harapan untuk bangkit di tengah keterbatasan. Bersama kita dapat membawa bantuan yang berarti bagi mereka. Namun saat ini kami masih kekurangan data tentang lokasi pengungsian untuk dikirimkan agar bantuan dapat sampai tepat pada sasaran. Baik, terima kasih. Dari pihak Universitas Sanubarijaya, bagaimana dengan kesediaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Koordinator. Nah, baik, kami dari tim mahasiswa telah menyiapkan bantuan berupa stok makanan untuk bayi dan anak. Nah, untuk disalurkan ke tempat pengungsian. Nah, kami juga telah menyediakan beberapa tim dari mahasiswa untuk membantu dalam berkontribusi. Nah, kami juga akan tetapi kami juga membutuhkan informasi di mana tempat yang terjadi bencana untuk kami tinjau terlebih dahulu. Baik, jadi untuk langkah pertama kita ini adalah menyelesaikan survei cepat untuk menentukan daerah prioritas. Dari pihak Kemenkes, apakah bisa membimbing survei ini dengan melibatkan pihak universitas dan pihak Persagi? Baik Pak, kami akan mengkoordinasi dan membentuk tim lapangan. Baik, pastikan edukasi dan pendampingan berjalan lancar di wilayah puskesmas. Kalau menemukan kasus malnutrisi, segera laporkan agar bisa ditangani secepatnya. Terima kasih semuanya, mari kita jaga komunikasi agar kegiatan penanganan ini dapat berjalan lancar, dan kita akan melakukan evaluasi di beberapa hari ke depan. Kalau ada kendala segera laporkan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.